Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi. Kemarin dari awal kita sudah membahas ukuran pemusatan data, kita membahas kaidah pencacahan, kita juga membahas sedikit tentang probabilitas. Apa sih probabilitas sebenarnya? Kita juga bahas probabilitas bersyarat dan teorema Bayes. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas. Nah, apa sih distribusi? Kalau rata-rata modus median adalah ukuran pemusatan data, kita mencari data ini pusatnya ada di mana. Ya, kalau distribusi kita mencari ukuran penyebaran data. Data ini tersebar di mana? Data ini meluas kemana saja, menyebarnya itu sejauh mana. Seperti itu ya intinya. Nah, selain itu distribusi ini juga adalah bisa dibilang kita membangun beberapa rumus-rumus baru dari konsep awal peluang. Kenapa kayak gitu? Kenapa seperti itu? Karena banyak pengamatan atau percobaan yang berbeda-beda seringkali memiliki perilaku umum yang sama. Oleh karena itu, variabel-variabel acak yang terkait percobaan ini dapat digambarkan dalam bentuk distribusi probabilitas yang sama dan dinyatakan dalam suatu rumus tunggal. Maksudnya gini, misal ada nilai peluang, konsepnya peluang untuk kejadian A adalah NA per N. Ini paling umum ya, paling umum. Tapi, dalam banyak kasus di kehidupan nyata, kasusnya itu kompleks gitu. Ada syarat-syarat tambahan yang membuat rumus ini tidak secara langsung digunakan. Contohnya yang kemarin saja, peluang bersyarat. Ada rumus tersendiri peluang bersyarat itu. Kemudian ada teorema Bayes. Teorema Bayes ini ada karena sebuah kejadian bergantung pada kejadian yang lain. Peluang bersyarat juga iya. Dia ada sebuah kejadian yang ingin kita cari peluangnya, tapi kejadian ini tidak berdiri sendiri, dia bergantung pada kejadian yang lain gitu. Ada kasus-kasus lain juga, misalnya dalam suatu studi mengenai efektivitas sebuah obat baru, katakan saja COVID, obat untuk vaksin COVID, COVID-19 ya, walaupun sekarang variannya sudah ada terus. Dalam suatu studi untuk menguji efektivitas vaksin ini, banyaknya pasien yang sembuh di antara semua pasien yang mengkonsumsi vaksin ini atau yang mendapat vaksin ini dapat didekati dengan distribusi binomial. Kenapa binomial? Ya pilihannya sembuh dan tidak sembuh gitu. Jadi dari sini, dari distribusi ini dapat kesimpulan apakah banyak yang sembuh. Apakah banyak yang sembuh? Kemudian ketika ternyata banyak yang sembuh, secara statistik dikatakan jauh lebih banyak yang sembuh. Kemudian kita bisa mengatakan vaksinnya, apakah vaksin? Kita bisa menjawab apakah vaksin efektif. Apakah vaksinnya efektif? Nah, ini sangat membantu kan? Distribusi binomial ini sangat membantu untuk kita membuat keputusan, dan itu dari data yang valid. Oh, ternyata banyak yang sembuh. Ya sudah, kita pakai Sinovac saja. Atau AstraZeneca saja, ternyata lebih ampuh. Belakangan ini saya mendapat kabar dari teman-teman bahwa ternyata Moderna yang baru vaksin varian terbaru si Moderna ini yang baru didistribusikan dan hanya beberapa nakes yang mendapat jatah ternyata dihentikan karena Moderna ternyata memberi efek samping lebih besar daripada kedua vaksin sebelumnya gitu. Akhirnya yang jalan sampai sekarang hanya Sinovac dan AstraZeneca. Kemudian ada saya lupa vaksin yang terbaru, pokoknya P apa gitu. Nanti teman-teman bisa dicari sendiri gitu. Nah, data-data itu, keputusan-keputusan itu tidak sekedar hasil katanya-katanya loh ya, tapi ada datanya, ada statistiknya yang kemudian membuat kita mampu berkesimpulan seperti itu. Kemudian, contoh lain dalam pengendalian kualitas sebuah produk. Banyaknya produk cacat yang ditemukan dari hasil sampling suatu batch sampling.
dapat dimodelkan dengan distribusi hipergeometri. Dapat dimodelkan dengan distribusi hipergeometri. Jadi dari data, misalnya dalam sebulan dilihat tiap harinya ada berapa produk cacat dalam harian produksi. Kemudian kita uji dengan distribusi hipergeometrik. Oh, ternyata dalam sebulan produk cacatnya cukup banyak nih. Cukup melebihi batas keuntungan. Profit. Kalau dia cacatnya lebih banyak dari batas untuk dia mendapat profit, rugi dong berarti. Ketika rugi berarti ada yang salah, perlu dievaluasi. Entah mesinnya, entah pekerjanya, entah bahan pembuat produknya atau apa. Gitu. Tapi ternyata dia masih ada di batas yang ditentukan oleh perusahaannya atau pabrik. Ya sudah aman, berarti memang ada error aja gitu. Akan selalu ada yang cacat 1 atau 2 gitu. Tapi kalau sampai lebih dari 10 misalnya, 20 misalnya, kan itu sudah berbahaya sekali untuk sebuah produksi skala besar gitu kan. Contoh lain di bank, banyaknya antrian dapat didistribusikan dengan distribusi Poisson ya ini, Poisson, tulisannya Poisson tapi bacanya Poisson. Banyaknya antrian, jadi setiap bulannya antriannya ada berapa. Jadi bank itu bisa mengestimasi, oh dalam sebulan tiap harinya rata-rata antriannya bisa sampai 100 per hari. Oh nggak cukup ini hanya 2 teller, nambah 1 teller lagi, ayo hire orang lagi gitu. Atau lamanya antrian, oh ini tiap 1 orang itu rata-rata butuh 20 menitan. Lah kalau 100 orang yang tellernya cuma ada 2, berarti kan 1 orang 50, 1 teller 50 orang dikali 20 menit. Apa gak 100 menit sendiri? Gak 100 menit sendiri 1 orang gitu ya. Kan 20 orang dikali 50 orang, apa gak 2000 menit sendiri? 2000 menit itu berapa jam sudah? Nambah teller gitu. Antriannya terlalu lama. Atau kita lihat masalahnya apa sih sebenarnya? Masalah apa ini 20 menit ini gitu. Seperti itu ya. Jadi banyak kasus-kasus masalah-masalah di lapangan yang jika kita analisa dengan bantuan statistik kita bisa menemukan solusinya. Atau bisa membantu kita untuk mencari jalan solusi apa yang harus kita lakukan atau kita ambil. Itu ya. Contoh lain sederhana aja, berat dan tinggi badan. Dia bisa diterangkan dengan distribusi normal gitu. Jadi ada banyak kasus. Dan banyak kasus ini kan tidak hanya satu jenis ini ya. Efektivitas obat, efektivitas mesin, efektivitas oli untuk motor, efektivitas sebuah minuman herbal. Banyak sekali yang membahas efektivitas, ya dia bisa dikaji dengan satu nilai binomial. Atau misalnya tentang antrian, nggak cuma di bank kan, banyak lamanya sebuah proses, sistem misalnya dan lain-lain, itu mirip-mirip gitu dengan ini dan ada distribusinya. Suatu hari nanti ketika ada satu masalah baru yang terlalu spesifik dan menjadi umum, masalahnya itu spesifik belum pernah dikaji tapi tiba-tiba jadi umum, maka pasti akan dirancang distribusi yang baru untuk mengkaji masalah-masalah itu. Tuh ya. Itulah distribusi. Intinya adalah distribusi adalah berbagai rumus peluang yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mirip atau yang sama tapi konteksnya aja berbeda. Maka distribusi adalah himpunan pasangan terurut dengan X sebagai variabel acak dan Fx sebagai nilai probabilitasnya. Jadi nanti pasangan terurutnya adalah X, Fx. Kalau dia misalnya dadu ya, kita bahas dadu. Contoh, kita bahas dadu. Kan dadu X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena permukaannya hanya ada 6. Fx-nya sama semuanya, 1/6. Ya sudah, berarti dipetakannya dari 1 ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipetakannya ke 1/6 semua.
1/6 semua. Nanti kalaupun dia dibuat grafik ya, ini X, ini Y, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya ini misalnya 1. Ini 1/6 ya. Ini 1/6. 1/6. Ya sudah, berarti titiknya di sini, di sini, di sini, 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 di sini. Kenapa ini tidak ambil garis saja, Bu? Karena ini diskrit. Ini diskrit. Kita tidak memilih X 1,5. Kita tidak memilih X 2,3. Tapi kita hanya memilih X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifatnya dia diskrit. Karena menjumlah, ada 6 buah sisi pada dadu. Kita menjumlah. Ketika kita menjumlah, maka dia sifatnya diskrit. Gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang distribusi diskrit. Ada banyak sekali. Jadi diskrit itu tidak hanya tentang menjumlah banyaknya keluarga atau misalnya dadu, banyak sebenarnya yang dijumlah. Tapi kali ini kita hanya akan membahas 3: seragam, binomial, dan multinomial. Poisson, geometrik, eksponensial, gamma, dan lain-lain tidak akan kita bahas di mata kuliah ini. Pertama, karena terlalu banyak. Kedua, karena terlalu spesifik. Beberapa kasus ini mungkin tidak relate sama kuliah kalian, tidak relate sama teknologi informasi. Mungkin ada yang relate ya, tapi karena saya bukan orang IT, saya tidak tahu banyak tentang kasus-kasus yang kalian hadapi selama kalian kuliah atau selama kalian hidup sebagai anak IT gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak membahas ini. Tapi kalau kalian kepo, silakan pelajari sendiri. Kalian boleh diskusi dengan saya gitu. Harapannya, walaupun ini sedikit, walaupun hanya 3, tapi nyantol. Walaupun hanya sedikit yang kita pelajari, tapi benar-benar dipahami dan logikanya bisa digunakan di kuliah yang lain atau di hidup atau di kalian menghadapi masalah di hidup kalian gitu ya. Tidak perlu banyak, tidak perlu heboh semuanya. Satu aja yang penting bermanfaat gitu. Lanjut. Distribusi pertama yaitu distribusi seragam. Ya namanya juga seragam, ya wes seragam, podo. Ketika setiap peubah acak pada distribusi ini memiliki nilai probabilitas yang sama. Contoh sederhananya dadu tadi. Dadu kan X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini aja. Berarti dia P-nya X, K, K-nya kan 6. Karena ada 6 mata dadu, maka dia sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Kemudian nomor 2. Perhatikan nomor 2, silakan dibaca dulu. Oke, nomor 2. Tim bulu tangkis terdiri atas 8 orang. Kemudian akan dipilih 2 orang secara acak untuk melakukan pertandingan. Tentukan distribusi seragam yang diambil secara acak. Oke, dari 8 orang akan dipilih 2 orang secara acak. Maka kaidah penjajahan yang digunakan adalah permutasi. 8 permutasi 2. 8 faktorial 8 dikurangi 2 faktorial yaitu 6 faktorial. Berarti 8 kali 7 dibagi 2. 4 kali 7 sama dengan 28. Berarti ada 28 pasangan berbeda yang bisa dipilih untuk melakukan pertandingan. Katakanlah kita memberi nama pada pasangan, kita memberi nomor. Oke, katakanlah kita memberi nomor. Pada setiap pasangan. Ada pasangan 1 misalnya. Pasangan 1 itu dia orang pertama dengan orang kedua. Pasangan 2 misalnya dia orang pertama dengan orang ketiga. Atau pasangan ke-28 misalnya
dia adalah orang ke-28 dengan orang pertama. Karena saya tidak tahu namanya ya, jadi saya beri nomor saja gitu. Berarti ada 28 pasangan. Dan karena dia dipilih secara acak, maka ke-28 pasangan ini bisa terpilih dengan kesempatan yang sama. Maka di sini P X, 28 dia 1/28 untuk setiap X dari 1, 2, 3, 4 sampai 28. Ya intinya ini peluang yang biasa rek. Peluang yang kemarin kita bahas itu ya ini sebenarnya. Kalau dia dibahas dari sudut pandang distribusi ya namanya distribusi seragam. Sekarang gimana kalau ternyata setiap X-nya ini memiliki peluang yang berbeda, tidak sama nilai peluangnya. Ini kan semua nilai peluangnya satu nilai, maksudnya 1/6 atau 1/28. Yang kalau semua peluangnya dijumlah dia bernilai 1. Sekarang kalau nilai peluangnya ada 2, namanya distribusi binomial. Kalau peluangnya ada 2 dia distribusi binomial. Digunakan untuk percobaan dengan pemilihan yang memiliki 2 kemungkinan. Pilihannya gagal atau berhasil. Misal contoh lain iya atau tidak. Apalagi ya? Apalagi? Ya atau tidak, benar atau salah. Kemudian hidup atau mati. Apalagi? Pokoknya yang pilihannya cuma 2, nggak ada tengah-tengah, nggak ada setengah berhasil atau setengah gagal, hujan atau tidak hujan gitu, hujan atau tidak hujan gitu. Pilihannya hujan atau tidak hujan, nggak ada setengah hujan. Begitu dia gerimis sedikit dianggap hujan. Nah itu dia menggunakan distribusi binomial. Rumusnya seperti ini. Nah ini dia maksudnya adalah n faktorial dibagi x faktorial. Itu ya, n faktorial dibagi x faktorial. Kita akan coba menyelesaikan konsep ini. Contoh ini dengan cara manual dulu, baru kita lihat bagaimana sih kalau mengerjakan menggunakan distribusi binomial. Contoh 3. Keluarga Markus berencana memiliki 3 orang anak. Berarti n-nya 3. Berapa probabilitas mereka memiliki tepat 2 laki-laki? Berarti x-nya sama dengan 2. Gitu. Sama dengan 2. Sekarang kita coba cek. 3 orang anak ya. Berarti 3 orang anak. 1 Markus. 3 anak targetnya, tapi maunya 2 tepat laki-laki. Berarti tepat 1 perempuan atau tepat 1 perempuan. Gitu, harus tepat ya, ini harus tepat. Kemudian berarti pilihannya adalah kan ada 3 nih. 1 2 3. 1 2 3. Berarti ada berapa jenis pasangan? Ada berapa jenis pasangan? Ya, pasti ada 8 karena di sini pilihannya laki-laki perempuan. Di sini pilihannya laki-laki perempuan. Di sini juga pilihannya laki-laki perempuan. Berarti 2 kali 2 kali 2. 8 kemungkinan pasangan anak. Nah sekarang kita harus ngecek. Pertama kita mulailah dari perempuan semua, kemudian 1 laki-laki, kemudian 2 laki-laki, kemudian 3 laki-laki. Gitu. Memang lebih gampang ketika kita membuatnya secara urut ya, nggak ngasal langsung dari PPP ke sini. Nah sekarang ini ada berapa? Ada 8.
Yang PPP hanya ada 1, maka peluangnya 3 perempuan sama dengan 1/8. Nah, ini perempuan 2, perempuan 2, perempuan 2. Maka ini peluang dari 1 laki-laki sama dengan 3/8, karena ada 3 kemungkinan berbeda dari 8. Ini peluangnya 2 laki-laki 3/8. Kemudian peluang 3 laki-laki sama dengan 1/8. Kalau dijumlah total, peluang total sama dengan 1. Gitu. Ini ya, peluang 2 laki-laki, ternyata 3/8. Ini enak sih, dikit. Gimana kalau banyak? Kita coba pakai rumus binomial. Binomialnya X, N, P. Habis itu N, X, P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Berarti ini B, X nya 2 dari 3, dengan peluang benar kita pilih peluang laki-laki sama dengan setengah. Kok beda sama ini, Bu? Ini kita kasus laki-laki perempuan ya, kita sudah pakai binomial. Kalau binomial berarti peluang laki-laki atau perempuan. Kebetulan peluang laki-laki setengah. Kenapa? Karena setengahnya lagi perempuan. Berarti ini setengah. Maka 3, 2 setengah pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena X nya 2. Kemudian setengah lagi pangkat 1. 3 dikurangi 2, 1. 3 faktorial per 2 faktorial dikali, ini semuanya 1/8. Ini kan coret-coret, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1/8. Coret-coret, 3/8. Sama aja. Dan tapi ini pakai rumus, Bu, rempong. Tapi ini akan lebih mudah ketika kasusnya lebih besar lagi. Ini hanya 3 N-nya. Lah kalau 5, lah kalau 50, kan lebih rupet lagi gitu. Lebih susah lagi. Karena itu ditawarkanlah distribusi binomial untuk membantu kita mendapatkan jawaban ketika kasusnya N-nya lebih banyak. Gimana kalau Markus mau punya 15 anak? Tapi dia cuma mau punya 7 laki-laki. 7 doang laki-laki, 13-nya perempuan gitu. Bayangkan berapa distribusinya, artinya berapa peluangnya. Silahkan dipikirkan. Nah, ini contoh keempat. Menurut penelitian, probabilitas seseorang untuk sembuh dari penyakit antraks dengan pemberian obat tertentu adalah 60%. Sembuh ya, berarti pilihannya sembuh dan tidak sembuh. Sembuh atau tidak sembuh. Maka kita pilih sembuhnya sebagai X. X-nya sembuh 60%, berarti P-nya sama dengan 0,6. Maka Q-nya sama dengan 1 dikurangi 0,6, yaitu 0,4. Kemudian jika diambil 10 orang, berarti ini N-nya 10. N-nya 10. Hitunglah probabilitas tidak lebih dari 2 orang sembuh. Kalau tidak lebih dari 2 orang sembuh, ya berarti kalau enggak 0, 1, 2. Kalau enggak 0, 1, 2. Saya akan coba kerjakan nomor 4A saja. BC-nya silakan kerjakan sendiri. Tadi nomor 4, X-nya sama dengan enggak ada, belum diketahui. N-nya sama dengan 10 orang. P-nya ini adalah peluang sembuh, itu 0,6. Peluang tidak sembuh berarti berarti Q sama dengan 0,4 karena 1 dikurangi 0,6. Kemudian yang A, tidak lebih dari 3 orang sembuh.
bisa rek. Tidak lebih dari 3 orang sembuh. Artinya apa? X nya kurang dari 3, berarti X sama dengan 0, 1, 2. Kita kerjakan kalau X nya sama dengan 0, berarti B 0, 10, kemudian 0,6. Maka 10 faktorial 0 faktorial 10 faktorial 10 faktorial 0 faktorial gak bisa ya kalau tidak ada yang sembuh. Peluangnya tidak ada yang sembuh. Oke, lanjut ya. Ini jadinya 0,6 pangkat 0 terus 0,4 pangkat 10, karena maunya 0 orang sembuh. Ini 3 juga masuk apa? Karena tidak lebih dari 3 ya. Ini 1, ini juga 1, semua yang di pangkat 0 1, semua yang difaktorkan 0 juga 1. Dikali 0,4 pangkat 10 itu 0,0001. Sama dengan 1, berarti B sini 1, sini 9, sini 0,6, masih sama. Berarti 10 faktorial dibagi 10, masih 10 ya guys. 10 faktorial terus 1 faktorial 0,6 pangkat 0,6 pangkat berapa ini? Pangkat 1, kemudian 0,4 pangkat 9. Oke, sorry ralat. Yang di sini mana sih? Ini dia kombinasi ya. Ini kombinasi, berarti dia 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Sama saja sih hasilnya. Kita cek di sini apakah benar. Nah, ini X faktorial R faktorial dikali N min X faktorial. Oke, mohon dicek. Mohon maaf sekali saya terlupa. Pantesan saya merasa ada yang ganjel gitu, karena benar ternyata ini salah menyampaikan. Mohon diperbaiki ya catatannya. Jadi ini adalah kombinasi C, kombinasi itu ya. Lanjut, kita bahas yang ini lagi kembali. Kita bahas yang ini, berarti dia 0 faktorial 10 faktorial sajalah. Faktorial 10 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1. 10 bagi 10 1. Ya, makanya dia 1 dibagi 1 ya 1. Kalau yang nomor 2, dia 1 faktorial, kemudian 10 dikurangi 1 9 faktorial gitu. Makanya dia 10 sama 9 jadi 10 dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 9. Ini kalian bisa menggunakan bantuan kalkulator. Sebentar, saya akan menggunakan bantuan kalkulator. 0,0016. Nanti silakan dicek ya. Kalau X nya sama dengan 2, berarti dia B 2 dari 10 dengan peluang 0,6.
maka 10 faktorial 2 faktorial 8 faktorial 0,6 pangkat 2 0,4 pangkat 8 sama dengan 10 kali 9 bagi 2 berarti 5 kali 9 45 dikali 0,6 pangkat 2 0,4 pangkat 8 hasilnya 0,0106. Kemudian X sama dengan 3 dari 10 sembuh dengan peluang 0,6 berarti 10 faktorial 3 faktorial 7 faktorial 0,6 pangkat 3 0,4 nya pangkat 7 karena ada 7 orang yang sakit. Berarti ini 10 kali 9 kali 8 bagi 3 kali 2 dikali 0,6 pangkat 3 0,4 pangkat 7 sama dengan 0,40425. Oke, maka total untuk B X kurang dari sama dengan 3 sama dengan ya udah 0,0001 ditambah 0,0016 ditambah 0,0106 tambah 0,0425 maka totalnya sama dengan 0,548. Banyak ya, 0,548 gitu ya. Jadi peluang tidak lebih dari 3 orang sembuh adalah 0,548. Sisanya silakan dicoba sendiri. Kalau sedikitnya 5 orang sembuh berarti B. Sedikitnya 5 orang sembuh berarti B lebih besar sama dengan 5. Berarti dari 5 sampai 10. Hitunglah rata-rata dan simpangan baku, rumusnya pakai ini. Ini rata-rata. Ini simpangan baku. Oke, begitu ya. Silakan dicoba sendiri. Karena kalau kalian tidak mencoba sendiri, sudah pasti tidak akan nyantol. Gitu ya. Ini mu, ini simpangan baku. Ujian statistik lanjutan terdiri dari 10 nomor, berarti N-nya 10. Ya, sudah dibantu ini. Hitunglah nomornya 10, berarti X-nya benar. Ya kan? Berarti P-nya ya setengah lah. Q-nya setengah juga. Karena tidak ada keterangan. Pilihannya kan benar dan salah, pasti setengah-setengah sudah. Tepat jawaban 7 benar, ya udah B. 7 dari 10 benar. Kalau ini lebih dari jawaban berarti B-nya, X-nya lebih dari 6. Hitunglah satu-satu ya. 2 sampai 8 yang C. Ini jangan terkecoh. Kalau 2 sampai 8 benar, kalian fokus ke yang salah. Fokuslah ke yang salah. Berarti negasi B-nya X sama dengan 0 atau X-nya sama dengan benarnya 0, benarnya 1, benarnya 9, benarnya 10. Fokus ke ini, karena ini lebih sedikit daripada ngitung 2 sampai 8. Jadi nanti peluangnya X 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8, yaitu sama dengan 1 dikurangi P X sama dengan 0, 1, 9, 10 gitu. Kan lumayan ya, lebih dikit ngitungnya daripada kalian ngitung yang 2 sampai 8, lebih banyak gitu loh. Ya, semoga dipahami ya guys. Ya, agak enaknya kalau video materi adalah saya tidak bisa bertanya apa yang kurang jelas dari pertanyaan saya. Oke, lanjut. Terakhir, distribusi multinomial digunakan untuk percobaan dengan pemilihan yang memiliki lebih dari kemungkinan hasil. Kalau tadi berhasil
atau gagal. Sekarang nambah satu lagi misalnya, nanggung. Nanggung. Atau biasanya itu angket ya, setuju, tidak setuju, ragu-ragu. Ada 3 nih, biasanya dia diberi skor yang sama atau dia diberi skor yang berbeda, tergantung, terserah. Contoh 6, dalam pemilu legislatif para konstituen mencoblos 3 partai dengan probabilitas ini, PAN ini, PD ini, PG ini. Berapa probabilitas bahwa 10 diantaranya sebanyak 4 milih PAN, 3 milih PD, 4 milih PG. Urut ya, PAN, PD, PG. Berarti B, bentar. X-nya dulu, X-nya gitu dulu. 4, 3, 3. PAN, PD, PG. PAN, PD, PG 4,3,3 dengan N-nya ada 10. Kemudian peluangnya harus sama. PAN, PD, PG juga 0,50, 0,30, 0,20. Maka ini, kalau ini agak beda, ini dia jadinya 10 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Kemudian 0,50, 4, 0,30 pangkat 3, 0,20 pangkat 3. Silahkan dikerjakan sendiri. Kalau soal hitung-hitungan kalian lebih cukup. Seperti itu. Itu ada distribusi multinomial, kebetulan di 3. Kalau kemungkinannya ada 5, berarti ini ada 5. Dengan catatan peluangnya jelas ada dan totalnya 1. Nanti sebenarnya kalau di Poisson atau misalnya eksponensial ada kasus-kasus yang pilihannya banyak tapi ada tambahan informasi lagi yang spesifik gitu ya. Tapi tidak akan saya bahas. Silakan coba diselesaikan semua soal-soalnya. UTS-nya nggak akan jauh-jauh dari situ, Rek. Tenang saja. Gitu ya. Materi selanjutnya kita bertemu di pertemuan 6, yaitu distribusi probabilitas acak kontinu. Tapi ini harus paham dulu, baru kalian akan paham ini, karena ini lebih kompleks lagi. Kayak lebih luas lagi aja gitu. Oke, semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.